inspirasi. Kali ini kita akan bicara tentang menetapkan tujuan. Kenapa kita harus menetapkan tujuan? Yang pertama, agar tujuan kita itu sesuai dengan bakat dan kemampuan. Yang kedua, agar kita bisa mengantisipasi apa kira-kira halangan dan rintangan yang akan kita hadapi ketika kita menuju ke tujuan tersebut atau meraih tujuan tersebut. Lalu berikutnya, agar kita bisa mampu mengumpulkan semua energi, semua kesempatan dan semua waktu serta semua peluang untuk fokus kepada tujuan yang sudah kita tetapkan. Lalu yang keempat, agar tujuan kita tidak berubah-ubah serta agar kita bisa menentukan langkah-langkah, ya, apa dulu yang harus dicapai, ya, apa dulu yang harus kita raih untuk akhirnya kita sampai kepada tujuan akhir yang kita tetapkan. Lalu yang terakhir adalah agar kita bisa mencari inspirasi atau teladan dari orang-orang yang sudah sukses meraih tujuannya yang mirip-mirip dengan tujuan yang hendak kita capai. Kita bisa meneladani keberhasilan orang lain, kita bisa meniru sebagian jalan orang lain untuk meraih tujuannya yang mungkin mirip dengan tujuan yang hendak kita capai. Itu adalah hal-hal kenapa kita harus menetapkan tujuan. Lalu kita bicara hal-hal penting dalam menetapkan tujuan. Hal penting dalam menetapkan tujuan adalah yang pertama, tujuan tersebut harus sangat atau paling dicintai, paling disukai, agar semua energi bawah sadar kita itu terkumpul untuk memacu atau ikut mendorong pencapaian tujuan tersebut. Lalu hal berikutnya yang sangat penting juga dalam menetapkan tujuan adalah tujuan tersebut harus selaras dengan tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah atau menjadi orang yang taat serta menjadi makhluk yang bermanfaat di muka bumi ini. Agar tujuan tersebut mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa serta diberkahi langkahnya. Bicara tentang menetapkan tujuan ini, kita coba analisa hasil penelitian tentang ciri-ciri orang sukses. Ciri orang sukses pertama adalah dia mengerti atau memahami betul tentang tujuan ini. Lalu yang kedua adalah dia memiliki strategi atau trik atau cara-cara jitu bagaimana meraih tujuannya. Lalu yang ketiga, ciri orang sukses adalah dia memiliki tekad yang kuat, semangat yang membaja, pantang menyerah untuk meraih tujuan. Itu kata penelitian, bukan kata saya. Nah, bicara pembagian tujuan, ya, tujuan itu kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah tujuan umum atau tujuan khusus. Lalu yang ketiga adalah tujuan besar atau tujuan yang kecil. Lalu yang ketiga adalah ada tujuan material, ada tujuan non material. Itu kita bicara tentang pembagian tujuan. Lalu ada juga teori yang bicara tentang pembagian tujuan berdasarkan jangka waktunya. Ada yang tujuan jangka pendek mungkin antara 1 sampai 3 tahun, lalu jangka menengah 3 sampai 5 tahun, lalu jangka panjang 5 sampai seterusnya, atau 5 sampai 10 atau 7 tahun. Lalu berikutnya kita bicara tentang cara-cara menetapkan tujuan. Ya, dalam teori disingkat sebagai SMART. Ya, SMART itu S pertama adalah spesifik. Jadi tujuan itu harus spesifik, tidak mengambang, ya, sehingga langkah untuk mencapai tujuan itu juga lebih terarah, ya, lebih fokus dan tidak setengah-setengah.
Lalu yang kedua, tujuan tersebut haruslah measurable atau terukur agar tujuan itu betul-betul diperkirakan mampu kita raih. Jangan ngawang, jangan berhalusinasi dengan tujuan-tujuan yang tidak akan mungkin kita capai. Ya, walaupun jika Allah yang memberkahi, jika Allah yang mengizinkan, ya semua yang kita inginkan bisa dirahmatkan atau diberikan Allah. Tapi secara logika kita harus menetapkan tujuan yang terukur sesuai dengan kemampuan dan peluang yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah cara menetapkan tujuan ada achievable. Achievable itu artinya ya bisa dicapai, bisa diraih. Ya. Jangan mengawang-awang, jangan bermimpi terlalu tinggi sehingga ya kita melangkah menjadi percuma, strategi yang disiapkan jadi percuma karena tujuan yang ingin kita capai ya tidak mungkin kita capai. Lalu yang keempat, tujuan tersebut harus realistis. Ya, jadi tujuan tersebut harus realistis, ya, sesuai dengan sikon, sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kita, sehingga tujuan itu ya jangan sampai mengada-ada, jangan sampai bermimpi yang tidak mungkin, sehingga waktu dan kemampuan kita akan terbuang percuma. Padahal jika kita menetapkan tujuan yang realistis, ya mungkin akan lebih mudah tercapai dan segera tercapai. Lalu yang kelima, cara menetapkan tujuan adalah time bound, ya, atau berbatas waktu. Jadi tujuan itu ya harus kita bikin tahap langkah waktunya, ya. Melangkah pertama itu batas waktunya kapan, sehingga tujuan tersebut dapat kita evaluasi dari waktu ke waktu. Ya, jika tidak memungkinkan maka tujuan itu mungkin bisa kita alihkan atau kita rubah kepada yang lain yang realistis dan mungkin lebih mudah, lebih mungkin untuk dicapai. Ya, jadi kita harus punya time bound sehingga agar dari waktu ke waktu tujuan tersebut dapat kita evaluasi apakah masih mungkin tujuan tersebut kita capai dan kita raih. Demikian sharing kita tentang menetapkan tujuan. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.